Sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe Cici Anggi Channel. Ikuti dan dukung terus kontennya. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Cici Anggi Channel, gudangnya inspirasi, wawasan, dan motivasi untuk menjadi generasi smart di masa depan. Bye bye, see you. Hongkong guys, indah banget ya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Cici Anggi Channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hongkong dan dunia sedang tidak baik-baik saja ya hari ini. Saya akan mereview keadaan Hongkong yang sedang lockdown ya. Mau tahu seperti apa? Yuk kita lanjut. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi Channel. Saya akan mereview bagaimana suasana Taman Hongkong yang sedang lockdown ya, karena virus Omicron. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Cici Anggi Channel. Saya akan mereview bagaimana Hongkong jika di lockdown ya. Ini saya sedang berada di tempat umum. Di sini ada fasilitas umum yang bisa digunakan untuk berolahraga. Seperti ini jika lockdown ya. Hongkong seperti ini jika lockdown. Jadi membatasi seperti ini. Berarti fasilitas di luar tidak boleh digunakan ya. Ini fasilitas umum yang biasa digunakan untuk berolahraga. Hongkong sekarang sedang lockdown ya. Ini nih taman, tempat bermain dan tempat olahraga. Kalau sudah ada tanda seperti ini dari pemerintah berarti Hongkong lockdown ya guys. Jadi semua fasilitas umum tidak boleh digunakan ya. Hongkong itu sangat peduli sekali dengan kesehatan. Ini saya sedang berada di taman ya, sepi sekali. Hongkong seperti ini kalau sedang lockdown ya guys. Ini dari jarak jauh sepi banget. Hongkong kalau lockdown itu suasana di taman itu sepi banget, bahkan nggak ada satu orang sama sekali ya di sini. Biasanya di sini ramai banget buat olahraga, orang tua. Seperti inilah suasana taman Hongkong kalau sedang lockdown ya guys. Ini lebih dekat lagi ya. Ini tuh biasanya dipakai untuk olahraga tangan dan kaki. Kalau sudah ada tanda seperti ini berarti Hongkong lockdown. Ini tempat bermain anak-anak juga lockdown, jadi tidak boleh digunakan. Kalau sudah ada tanda seperti ini berarti Hongkong tidak baik-baik saja ya guys. Hongkong sedang lockdown. Ini tuh fasilitas umum yang disediakan di taman untuk bermain anak-anak. Bisa kita lihat di belakang saya, Hongkong lockdown ya guys. Seperti ini. Kalau sudah ada tanda seperti ini berarti fasilitas umum tidak boleh digunakan ya guys. Fasilitas umum ya guys, jadi tidak boleh digunakan. Ini taman biasanya digunakan untuk berolahraga, lockdown ya guys. Ini karena adanya virus baru Omicron ya. Fasilitas umum di taman tidak boleh digunakan. Kalau sudah ada tanda seperti ini berarti Hongkong lockdown ya guys.
Ini tempat untuk berolahraga pun tidak boleh digunakan. Jadi Hong Kong lockdown sekarang ya guys. Tempat untuk bermain anak-anak lockdown. Kalau sudah ada tanda seperti ini berarti tidak boleh digunakan. Ini fasilitas umum ya guys, yang digunakan untuk anak-anak bermain, disediakan oleh pemerintah. Ini lockdown ya, nggak boleh digunakan. Ini fasilitas umum yang disediakan untuk berolahraga gratis, lockdown ya guys, tidak boleh digunakan. Seperti ini, kalau sudah ada tanda pagar merah putih ini berarti tidak boleh digunakan ya guys. Hong Kong lockdown. Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Setelah corona ada virus Omicron. Gunakan hand sanitizer, gunakan masker, cuci tangan ya guys, jaga kebersihan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetap beraktivitas seperti biasa, jaga jarak. Itulah tadi review suasana Taman Hong Kong yang sedang lockdown versi Cici Anggi Channel. Kita kembali ke topik saya yuk. Oke, jumpa lagi dengan saya Cici Anggi Channel. Kali ini saya akan membahas topik dengan judul inilah alasan mengapa menantu tidak disarankan untuk serumah dengan mertua. Kata-kata motivasi ini untuk kalian yang ingin memutuskan untuk berkeluarga ya. Inilah alasan mengapa menantu tidak disarankan untuk serumah dengan mertua. Mungkin kebanyakan perceraian yang terjadi itu faktor utamanya itu adalah orang ketiga. Dan orang ketiga itu bukan orang lain ya, biasanya datang dari keluarga kita sendiri. Karena bagaimanapun anak mantu itu tetap anak mantu ya. Ibaratnya orang Jawa bilang cedak mambu tai, adoh mambu wangi. Dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah sih artinya gini, yang dekat itu bau, yang jauh itu harum. Peribahasa itu masih laku ya hingga saat ini. Tapi itu juga tergantung basicnya, tergantung backgroundnya juga, dan siapa aktornya. Gak semuanya, tapi rata-rata sih. Karena bagaimanapun juga menantu itu tepatnya salah ya. Kalau menantu cowok sih nggak sebegitu kelihatan banget. Tapi kalau menantu perempuan kan biasanya di rumah nih tugasnya cuma mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya ya. Jadi istilahnya 24 jam non-stop di rumah. Di awal-awal pernikahan sih nggak kelihatan banget ya bagaimana sikap mertua kita kepada kita. Tapi mungkin menuju 2 tahun baru kelihatan. Kalau di awal-awal sih belum. Itulah mengapa tidak disarankan menantu untuk serumah dengan mertuanya. Karena terkadang
Akan lebih baik jika pasangan yang baru menikah itu ngontrak ya. Ini kalau anak menantu perempuan ini resikonya banyak banget. Begini simpelnya, mertua yang memiliki basic tidak sehat, dalam arti dulu dia mempunyai masa lalu yang tidak sehat, karena mertua kita sebelum jadi mertua kita, dia juga pernah jadi menantu dong. Nah, di saat dia jadi menantu itu mungkin dia pernah diperlakukan tidak baik oleh mertuanya. Itu akan terbawa terus karena masa lalunya belum selesai. Dan ketika dia memiliki menantu, bisa jadi dia memperlakukan menantunya seperti apa yang mertuanya lakukan dulu. Istilahnya melampiaskan. Karena dulu dia diperlakukan tidak baik. Jadi basic mertua yang tidak sehat itu juga bisa mempengaruhi. Akan tetapi basic mertua yang sehat itu bisa menjadi surga ya bagi menantunya. Karena jenuh gitu loh. Serumah itu setiap hari melihat, terus tahu kekurangan kita. Jadi tidak disarankan untuk serumah dengan mertua karena akan kelihatan keburukan kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Itu bisa terlihat banget. Makanya saya tidak menyarankan untuk serumah dengan mertua. Untuk meminimalis retaknya rumah tangga, atau mungkin salah pendapat, atau mungkin bisa terjadi kesalahpahaman. Konsepnya, wanita itu mampu bersaing dengan wanita siapapun pasangannya, tetapi dia tidak akan pernah mampu bersaing dengan cinta pertama pasangannya. Dan laki-laki pun jika harus memilih antara istri dan cinta pertamanya, dia pasti memilih cinta pertamanya. Karena apa? Laki-laki itu milik ibunya, dan surganya itu tetap pada telapak kaki ibunya sampai akhir hayat. Sangat disayangkan sekali ya jika kita tidak tahu basicnya, hanya akan terjadi sebuah perpisahan. Jadi untuk meminimalis sebuah perpisahan, kita juga harus tahu basic dan latar belakang pasangan kita. Semua laki-laki pasti berpesan kepada calon istrinya, berbaiklah kepada ibuku, karena ibuku adalah surgaku. Tapi tidak semua laki-laki bisa memberi pemahaman kepada ibunya. Baiklah kepada istriku karena dia telah meninggalkan keluarganya demi aku. Beradaptasi di lingkungan suami itu tidak mudah membalikan telapak tangan. Dan perjuangannya penuh dengan air mata. Menjadi wanita berstatus istri sekaligus menjadi anak menantu di rumah mertua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi untuk meminimalisir ya terjadinya sesuatu hal yang tidak kita inginkan, akan lebih baik tidak disarankan untuk serumah dengan mertua.
beberapa alasan mengapa tidak disarankan menantu perempuan untuk serumah dengan mertua. Karena bagaimanapun, sesalah-salahnya anak sendiri tetap anak mantu yang salah. Jadi untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan, siapa lagi kalau bukan kita yang mencegahnya sendiri dan mencintai diri kita. Mungkin seorang istri mampu membela pasangannya di depan keluarganya. Akan tetapi, laki-laki belum tentu mampu dan belum tentu bisa membela wanitanya di depan keluarganya. Untuk itulah mengapa tidak disarankan untuk serumah menantu dengan mertua. Semoga bisa menginspirasi dan memberi wawasan bagi kalian-kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Itulah tadi beberapa alasan mengapa tidak disarankan menantu untuk serumah dengan mertua. Semoga bisa menjadi inspirasi ya, dan bisa menjadi wawasan, pengalaman untuk menjadi insan yang lebih smart di masa depan. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya ya. Bye bye, see you.